Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Pak Agung. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang latihan 1.2 halaman 20. Oke, kita langsung saja masuk ke nomor 1. Sederhanakan perpangkatan berikut ini. Nah, yang A, 1A itu soalnya 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 3. Oke, nah kita punya sifat A pangkat M dikali A pangkat N, itu hasilnya A pangkat M ditambah N. Nah, berarti kalau kita punya 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 3, itu hasilnya sama dengan 4 pangkat 6 ditambah 3. Berarti hasilnya 4 pangkat 9. Oke, cukup mudah kan, nak? Kita lanjut yang B. 1B negatif 7 pangkat 3 dikali negatif 7 pangkat 2. Nah, yang dimisalkan yang A ialah negatif 7. M-nya 3, N-nya 2, berarti negatif 7 pangkat 3 ditambah 2. Berarti negatif 7 pangkat 5. Oke ya, kita lanjut lagi. 1C 4 dikali negatif 2,5 pangkat 4 dikali negatif 2,5 pangkat 3. Nah, ini maksudnya bagaimana? Kok ada 4 di depan? Oke, ini maksudnya 4 itu dikali juga negatif 2,5 pangkat 4 dikali negatif 2,5 pangkat 3. Oke. Selanjutnya bagaimana? Yang sama, negatif 2,5 pangkat 4 dikali negatif 2,5 pangkat 3. Berarti hasilnya 4 dikali negatif 2,5 pangkat 4 ditambah 3. Oke, berarti hasilnya 4 dikali negatif 2,5 pangkat 7. Oke, kita lanjut ke yang D. 1D 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, kita juga punya rumus A pangkat M dipangkatkan N, itu hasilnya A pangkat M dikali N. Berarti kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, 5 pangkat 2 dikali 3. Nah, tanda titik atau tanda silang itu bermakna dikali. Ini tanda titik atau tanda silang itu maknanya dikali. Berarti 5 2 kali 3 berapa? 6. Berarti 5 pangkat 6. Yang terakhir 1E 5 pangkat 2 dikali 2/5 pangkat 3 dikali 2/5 pangkat 5. Nah, berarti yang mana yang sama? Yang ini basisnya sama, berarti ini dulu dikerjakan. Sama dengan 5 pangkat 2 dikali menggunakan rumus yang ini.
2/5 pangkat 3 ditambah 5. Berarti 5 pangkat 2 dikali 2/5 pangkat 8. Masih bisa disederhanakan tidak? Masih bisa. Kita punya rumus lain. Kita punya rumus pertama ini. Selanjutnya rumus kedua yang ini. Nah, rumus ketiga ialah A per B pangkat M itu bisa dirubah jadi A pangkat M per B pangkat M. Nah, berarti yang ini bisa kita rubah 5 pangkat 2 dikali menggunakan rumus yang ini jadi 2 pangkat 8 per 5 pangkat 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. 5 pangkat 2 nah dibagi 5 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8. Untuk menyelesaikan ini kita menggunakan rumus A pangkat M dibagi A pangkat N itu A pangkat M dikurang N. Nah, oke. Berarti 5 pangkat 2 dikurang 8 dikali 2 pangkat 8. Berarti 5 pangkat negatif 6 dikali 2 pangkat 8. Kurang lebih begitu hasilnya. Lanjutkan ke nomor 2. Oke, nomor 2. Tuliskan bentuk W pangkat 3 dikali W pangkat 4 ke dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Berapakah hasilnya? Apakah kamu juga dapat menyederhanakan bentuk W pangkat 3 kali N pangkat 4? Oke, W pangkat 3 dikali W pangkat 4 itu bisa kita sederhanakan. Berarti kalau W pangkat 3 kan W dikali W dikali W. Oke, kalau W pangkat 4 dikali W dikali W dikali W 2, 3 dikali W nya ada 4. Nah, sekarang di total W nya ada berapa? Ada 7 kan? Berarti W pangkat 7. Nah, jika menggunakan rumus ini tadi atau menggunakan sifat, berarti W pangkat 3 kali W pangkat 4 sama dengan W pangkat 3 ditambah 4 sama dengan W pangkat 7. Sama hasilnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bisa menyederhanakan bentuk W pangkat 3 kali N pangkat 4? Oke, kita coba. Berarti ini sama saja dengan mengalihkan koefisien dan variabel. Nah, tapi ini tidak ada koefisien, adanya variabel semua. Nah, karena berbeda maka bisa langsung. Kalau sama itu kita jabarkan seperti ini. Kalau dia variabelnya berbeda, ini W, ini N, maka bisa langsung hasilnya W pangkat 3 N pangkat 4 seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, sederhanakan operasi aljabar berikut ini. 3A Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali 3Y pangkat 2. Nah, pertama kali yang harus kita sederhanakan ialah yang ini, 3Y pangkat 2. Berarti kita punya rumus A B pangkat N itu bisa kita sederhanakan A pangkat N dikali B pangkat N. Berarti Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali 3 pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Oke. Nah, sekarang yang ada bilangan itu dikumpulkan menjadi 1 dan variabel digabungkan menjadi 1. Berarti di sini 2 dikali 3 pangkat 2 terus dikali yang ini Y dengan Y semua, Y pangkat 3
dikali Y pangkat 7 dikali Y pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 berapa? 9. Berarti 2 kali 9 hasilnya 18 dikali Y. Nah, kalau Y-nya ada 3 seperti ini, A pangkat M dikali A pangkat N dikali A pangkat O, berarti A pangkat M tambah N tambah O. Pengembangan dari rumus yang ini tadi. Berarti Y pangkat 3 ditambah 7 ditambah 2 berarti 18 dikali Y pangkat 12, atau bisa disederhanakan 18 Y pangkat 12. Oke, lanjut ke 3B. B dikali 2Y pangkat 7 dikali B pangkat 3 dikali Y pangkat 2. Oke. Nah, kalau ada yang berbeda di sini B, ada Y, ada B, ada Y, dan ada angka, maka dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya. Yang konstanta dikumpulkan dengan konstanta. Nah, di sini konstantanya hanya 2 ya. Yang lain 1 1 1, berarti 2 dikali 1 dikali 1 kali 1 hasilnya 2. Selanjutnya B dikumpulkan dengan B pangkat B kali B pangkat 3. Selanjutnya Y pangkat 7 dikali Y pangkat 2. Nah, maka 2 tetap. Nah, B ini berarti B ini kan 1 pangkatnya, berarti 1 ditambah 3 dikali Y 7 tambah 2. 2 kali B pangkat 4 kali Y pangkat 9. Bisa kita sederhanakan 2B pangkat 4 Y pangkat 9. Seperti itu. Oke, kita lanjut 3C. 3M pangkat 3 dikali MN pangkat 4. Nah, sama seperti tadi, MN pangkat 4 itu bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini menggunakan rumus yang ini. Oke, baik, kita lanjutkan. MN pangkat 4 ini bisa kita sederhanakan menjadi M pangkat 4 dikali N pangkat 4. Berarti 3M pangkat 3 dikali M pangkat 4 dikali N pangkat 4. Itu kita sederhanakan lagi. 3 dikali, nah M-nya digabung, M pangkat 3 ditambah 4 dikali N pangkat 4. Hasilnya 3 dikali M pangkat 7 N pangkat 4. Terus digabung semua 4, berarti hasilnya 3 M pangkat 7 N pangkat 4. Oke, kita masuk ke 3D. TN pangkat 3 dipangkatkan 4 dikali 4T pangkat 3. Wow, cukup rumit ya, tapi tidak masalah, kita bisa menyelesaikannya. Berarti kita ubah dulu ini T dipangkatkan 4 menggunakan rumus ini. Oke, T pangkat 4 dan N pangkat 3 dipangkatkan 4. N pangkat 3 dipangkatkan 4 dikali 4. Nah, ini kita pisahkan saja biar tidak bingung. Kali T pangkat 3. Berarti 4-nya kita taruh depan. Yang angka kita taruh depan. Selanjutnya dikali T-nya kita gabungkan, T pangkat 4 dikali T pangkat 3 dikali, nah ini N pangkat 3 dipangkatkan 4, itu pakai rumus yang ini tadi. A pangkat M dipangkatkan N, berarti A pangkat M dikali N, di N 3 kali 4, berarti 4. Nah, ini tadi pakai rumus yang pertama, berarti dikali T pangkat 7, karena 4 tambah 3, baru dikali
N pangkat 12. Hasilnya 4 T pangkat 7 N pangkat 12. Seperti itu. Oke, baik. Yang terakhir, kita majukan sedikit kertasnya. Oke, 3E 2 X pangkat 3 dikali 3 X pangkat 2 Y pangkat 2 dipangkatkan 3 kali 5 Y pangkat 4. Wow, cukup rumit ya. Tapi jangan takut nak, kita akan coba menyelesaikannya. 2X pangkat 3. Nah, di sini kan di soal ditulisnya X dengan kali itu sama ya. Berarti untuk membedakannya, untuk di soal ini kalinya Bapak rubah jadi titik. Di 2X pangkat 3, atau X-nya saja yang kita rubah jadi X yang seperti ini. Oke, dikali 3X pangkat 2 Y pangkat 2 dipangkatkan 3 dikali 5Y pangkat 4. Oke, berarti ini kita sederhanakan dulu yang ini. Ini kita sederhanakan. Berarti 2X pangkat 3 dikali. Nah, kalau ada seperti ini berarti 3-nya dipisah dulu. 3 dikali X pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti 2 dikali 3 6. Nah, Y 2 dikali 3 di Y pangkat 6 dikali 5 Y pangkat 4. Berarti yang ada koefisiennya dikalikan semua. 2 dikali 3 dikali 5 dikali yang X nya dulu, X pangkat 3 dikali X pangkat 6, baru Y nya kali Y pangkat 6 dikali Y pangkat 4. Berarti 2 kali 3 kali 5, 2 kali 3 6 kali 5 30 dikali X pangkat 3 tambah 6 3 tambah 6 terus dikali Y pangkat 6 tambah 4, berarti 30 X pangkat 9 Y pangkat 10. Oke, baik, kita coba lanjutkan soal nomor 4. Soal nomor 4 yang A, 3 pangkat 2 dikali 2 kali 3 pangkat 7. Nah, di soal ini kita harus mencari nilai dari perpangkatan. Berarti tidak hanya disederhanakan ya, tapi dicari nilainya. Berarti yang sama mana? 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 7. Itu bisa disederhanakan menggunakan sifat. Nah, berarti kita yang berbeda taruh depan. 2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 7. Berarti 2 dikali 3 pangkat 9. Berarti 2 dikali 3 pangkat 9 hasilnya berapa? 3 pangkat 9. 3 pangkat 9 berarti bisa kita sederhanakan. Bapak tulis di samping sini saja ya. Berarti 3 pangkat 4 saja 81 kali 81. Oke, 18864 tambah 1 16 156 dikali 3. Oke, dikali 3 18 1 15 16 1 18 19. Nah, udah, selanjutnya dikali 19683. Nah, selanjutnya dikali 2 kali 3 6, 2 kali 8 16, simpan 1. Aduh. Oke. 2 kali 6 12 tambah 1 13, simpan 1. 2 kali 9 18, 19, simpan 1. 2 kali 1 2 1 3 3 9
3, 6, 6. Oke. 4B 2 pangkat 2 dikali 1 pangkat 6 ditambah 50, berarti hasilnya 2 pangkat 2 4 kali 1 pangkat 6 1. Oke, tambah 50. 4 kali 1 4 tambah 50, berarti hasilnya 54. Mudah sekali bukan? Kita lanjut 4C 1 pangkat 3 per 2 dikali, wow, rumit ya, negatif setengah 3 dibangetkan 4. Nah, walaupun rumit tapi ini bisa kita sederhanakan. Kita lihat, berarti yang bisa atau harus disederhanakan dulu yang ini, dalam kurung di dalam kurungkan lagi. Berarti pakai rumus yang tadi, A pangkat M dipangkatkan N, berarti A pangkat M kali N, berarti A nya ini, M nya ini, N nya ini. Jadi oke, kita sederhanakan ini juga. 1 pangkat 3 1 per 2 dikali, kenapa dapat 1? Karena 1 pangkat 3 itu 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Jadi ini negatif setengah 3 kali 4, berarti 1 per 2 dikali negatif setengah pangkat 12 setengah dikali, nah kalau bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap itu hasilnya pasti positif, berarti 1 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 12, atau bisa kita sederhanakan 1 per 2 dikali 1 pangkat 12 hasilnya pasti 1. Nah 2 pangkat 12, oke, kita coba 2 pangkat 3 saja 8, berarti 2 pangkat 6 8 kali 8 64. Di 2 pangkat 12 64 kali 6 4 16 1 25 24 2 36 38, berarti 0 9 0 4 4 0 9 6. Nah tinggal kalikan 1 kali 1 per 2 kali 4096 4096 kali 2 2 1 18 19 1 3 kok 3? 2 kali 0 0 nomor 1 ya. Di 2 kali 4 8 8192, berarti 1 per 8192. Cek. Inilah hasilnya. Yang terakhir 4D 2 pangkat 4 dikali 4 dikali 2 pangkat 3. Ini mudah sekali nak. Ini sama seperti yang nomor 1A 4A. Berarti 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 4 tambah 3 dikali 4. Atau 4 nya bisa kita sederhanakan 2 4 tambah 3 dikali 2 pangkat 2. Atau bisa kita sederhanakan 2 pangkat 4 tambah 3 tambah 2 pangkat 9. Oke, tinggal dicari 2 pangkat 9 berapa? 2 pangkat 6 saja 64, 2 pangkat 3 8, berarti 2 pangkat 9 itu 64 dikali 8 2 3, oke, 5 1 2. Oke, selesai nomor 4. Baik, kita lanjutkan nomor 5. Yang 5A 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6. Nah, tugas kita sekarang menyederhanakan 4 itu bisa kita rubah jadi 2 pangkat 2. Nah, karena satunya 2, berarti 4 ini harus kita ubah jadi 2 juga.
berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 dikali 2 pangkat 6. Oke, sekarang pakai rumus yang tadi, 2 pangkat 2 dikali 3 berarti 2 pangkat 2 kali 3 dikali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 6, jadi 2 pangkat 6 tambah 6, 2 pangkat 12. Oke, selesai 5A. Sekarang 5B, 3 pangkat 2 dipangkatkan 5 dikali 3 pangkat 5 berarti 3 pangkat 2 dikali 5, untuk menyederhanakan ini dikali 3 pangkat 5 berarti 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 5, hasilnya 3 pangkat 10 tambah 5, 3 pangkat 15. Cukup mudah. Sekarang 5C, 4 dikali 3 pangkat 4 tambah 5 dikali 3 pangkat 4. Nah, ini butuh trik ya nak, walaupun terlihat rumit tapi ini bisa disederhanakan dengan mudah. Sini kita punya sama-sama 3 pangkat 4, sini 3 pangkat 4. Jadi kalau bapak punya A tambah C dikali A tambah B, maaf, maksudnya A kali B ditambah A kali C, berarti ini bisa A B tambah C. Berarti ini yang sama mana? 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 dikali 4 tambah 5 berarti 3 pangkat 4 dikali 9 berarti 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 berarti 3 pangkat 4 tambah 2, 3 pangkat 6. Oke, cukup mudah. 5D terakhir, negatif 125 dikali negatif 5 pangkat 6. Oke, 125 itu sama dengan 5 pangkat berapa? 3 ya. Oke, tidak terlihat di layar. Bapak pindah 125 itu 5 pangkat 3. Oke, berarti kalau negatif 125 itu min 5 pangkat 3. Berarti ini min 5 pangkat 3 dikali min 5 pangkat 6. Kalau kalian bingung ini dirubah jadi berapa, lihat sebelahnya. Nah, patokannya sebelah, kalau dia min 5 berarti yang ini harus mengikuti ke bentuk min 5. Jadi min 5 pangkat 3 tambah 6 berarti min 5 pangkat 9. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. 6A itu 64 dijadikan basis 2. Nah, untuk mempermudah kalian, berarti 64 dijadikan basis 2 berarti 64 kalian buat pohon faktor saja nak. 64 itu dibagi 2 berarti hasilnya 3, 2 dibagi 2 lagi 16, dibagi 2 lagi 8, dibagi 2 lagi 4, dibagi 2 lagi 2. Nah, hitung jumlah 2 nya ada berapa? Ada 6, berarti 2 pangkat 6. Mudah bukan? Yang B, 6B 20. Nah, kalau 20 pohon faktornya gimana? 20 berarti 2 pangkat 2 kali 10 berarti langsung lagi 2 kali 5 berarti 2 pangkat berapa ini? 2 nya ada berapa? 2 dikali 5. Selesai. 6C 100. Nah, 100 bagaimana pohon faktornya? Di sini saja ya, 100 di 2 kali 50. 50 itu 2 kali 25. 25 ini 5 kali 5. Berarti 100 itu 2 pangkat berapa nih? 2 nya ada berapa? 2 pangkat 2 dikali 5 nya ada berapa?
kali 5 pangkat 2, selesai. 6D terakhir 128 per 3. Oke, berarti 128 yang ini kita lihat 128 pohon faktornya 2, 64. Nah 64 ini tadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6, berarti 2 nya ada 7. 2 pangkat 7 dibagi 3, selesai.